akikah adalah sebuah ibadah yang disyariatkan, di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatih, bahwa setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Dan Nabi SAW juga mengakikahkan Hasan dan Husain. Aqqa Rasulullah SAW anil Hasan wal Husain kabshan kabshan, atau dalam riwayat lain kabshain di kabshain. Ini disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas. Kemudian di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum ayyuqu anil gulami syataini mukafiatain wa anil jariyati syatan wahidah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengakikahkan bagi anak laki-laki 2 kambing dan anak wanita 1 kambing, dan dalil-dalil yang lainnya yang menjelaskan disyariatkannya ibadah ini, yaitu akikah. Dan hukumnya adalah sunnah, di mana Nabi SAW bersabda, man wulida lahu walad fa ahabba an yansik anhu falyansik anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Barang siapa yang diberi rizki berupa lahirnya seorang anak dan dia ingin untuk menyembelih, hendaknya menyembelih bagi anak laki-laki 2 kambing dan anak wanita itu 1 kambing. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan faman ahabba, barang siapa yang berkeinginan. Nabi beri pilihan bagi umatnya yang mengindikasi makna tidak wajib. Artinya akikah hukumnya apa? Sunnah, tapi sunnah yang dianjurkan. Karena di dalam hadis pertama tadi Nabi menyebutkan murtahan, tergadaikan, yang mana arti dari murtahan bi aqiqati, tergadaikan dengan akikahnya, adalah di mana ada kebaikan-kebaikan yang mana tatkala anak itu diakikahkan itu akan sampai kepadanya. Tapi jika seandainya tidak diakikahkan, maka tertahan kebaikan tersebut untuk anak ini. Dan banyak tafsir ulama untuk penjelasan hadis tersebut. Yang jelas hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan yang dikeluarkan seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sudah Ana sebutkan tadi, bagi laki-laki 2 kambing dan wanita 1 kambing. Ini sunnahnya. Akan tetapi jika seandainya seseorang tidak mampu untuk mengeluarkan bagi anaknya yang laki-laki itu 2 kambing, kemudian dia hanya bisa 1 kambing, tidak ada masalah. Karena Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah mengakikahkan untuk anaknya itu 1 kambing. Walaupun yang afdal 2 kambing. Dan ini yang warid di dalam hadis-hadis yang lainnya. Walaupun di antara ulama yang membolehkan 1 kambing untuk anak laki-laki pun mereka berdalil dengan salah satu riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW mengakikahkan mengakikahkan Hasan dan Husain itu kabshan, 1 kambing, 1 kambing. Tapi disebutkan dalam riwayat lainnya dari Ibnu Abbas kabshin, 2 kambing, 2 kambing. Dan beberapa ulama merojihkan riwayat yang 2 kambing, 2 kambing karena didukung dengan hadis-hadis yang lainnya. Akan tetapi seperti yang Anda jelaskan tadi, bahwa jika seandainya seseorang tidak mampu dan dia hanya mampu 1 kambing, dibolehkan baginya mengeluarkan 1 kambing. Tapi yang lebih utama lagi, jika seandainya dia tidak mampu, maka keluarkan 1 kambing di hari ke-7, karena memang waktu yang disunahkan adalah hari ke-7, di mana Nabi SAW menyebutkan tuzbah wa anhu yauma sabihi, disembelihkan untuknya di hari ke-7. Ini sunnahnya. Dan jika tidak mampu, maka kapanpun datang kemampuan, dia keluarkan akikah walinya. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan membebankan sesuatu kepada setiap jiwa kecuali apa yang dia mampu. Nah, bagi orang yang tidak mampu untuk mengeluarkan 2 kambing sekaligus, maka bisa dia keluarkan 1 kambing di hari ke-7 dan 1 kambingnya
di waktu yang lainnya sampai datang ke lapangan untuk ia mengakikahkan anaknya. Kemudian untuk tempat penyembelihan akikah, sebenarnya di dalam masalah ini tidak ada dalil yang sharih dalam masalah akikah ini. Dalam artian dimanapun tempatnya tidak ada masalah. Akan tapi di antara ulama ada yang mengkiaskan akikah dengan zakat fitrah. Karena zakat fitrah berkaitan dengan jiwa yang mana dikeluarkan sesuai dengan keberadaan jiwa tersebut, maka akikah pun sama. Akikah pun sama, dikeluarkan di mana posisi anak itu berada. Ini dikiaskan kepada zakat fitrah, tapi ini hanya masalah afdholiyah, mana yang lebih utama. Jadi jika seandainya seseorang mengeluarkan zakat fitrah itu di tempat yang jauh dari keberadaan anak tersebut, maka tidak ada masalah. Kemudian untuk syarat dari hewan yang dikeluarkan atau diakikahkan, yang disembelih, adalah seperti hewan yang disembelih di hari raya Idul Adha. Itu seperti masalah udhiyah. Akikah seperti masalah udhiyah. Yang lebih afdal pertama adalah kambing, sedangkan udhiyah adalah onta. Jadi dalam masalah ini berbeda, karena nas dalam hadis menyebutkan bahwa Nabi SAW mengakikahkan Hasan dan Husain kambing. Dan dalam dalil hadis-hadis yang lainnya pun sama, dijelaskan bahwa akikah itu dengan kambing. Akan tetapi jika seseorang mengeluarkan akikah dengan onta ataupun dengan sapi, maka tidak ada masalah. Tapi afdalnya dalam masalah akikah adalah kambing. Kemudian untuk syarat-syarat kambing tersebut, maka seperti udhiyah, tidak boleh ada cacat di fisiknya, atau dia kambing yang sakit-sakitan dan lain-lain. Syaratnya sesuai dengan syarat udhiyah. Begitu pula di umurnya. Umur yang dibolehkan untuk disembelih dari kambing tersebut dalam masalah akikah seperti pada udhiyah, di mana minimal untuk kambing gembel itu adalah umur yang sudah sempurna 6 bulan, artinya dia 7 ke atas gitu ya, jadi sudah lewat setengah tahun. Sedangkan untuk kambing kambing biasa itu yang rambutnya nggak krebo, itu 1 tahun. Ini untuk umur. Dan begitu pula syarat-syarat yang lainnya bisa dilihat apa syarat-syarat untuk kambing yang digunakan untuk kurban di hari raya Idul Adha. Wallahu ta'ala